Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Halo. Shalom. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena kita memiliki Tuhan seperti Dia. Kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya yang begitu indah dalam hidup kita. Dia tak pernah meninggalkan kita. Dia telah menganugerahkan anugerah yang begitu luar biasa. Dia telah rela mati bagi kita. Dan mari sebagai ucapan syukur kita berikan hati kita. Kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia. Karena hanya Dia yang layak untuk kita tinggikan. Hanya Dia yang layak untuk kita sembah. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur
Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur, bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu, ya Tuhan, ya Yesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesusku. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan yang telah Kau nyatakan bagi kami. Kau rela mati bagi kami untuk tebus hidup kami. Terima kasih, syukur Tuhan, syukur Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan, kami sembah Engkau, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau Tuhanku. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Tuhanku, hanya Kau yang layak untuk disembah, hanya Engkau yang layak untuk dimuliakan, hanya Kau
Tuhan Yesusku, syukur. Terima kasih ya Bapakku, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami ada di tempat ini ya Bapa, itu karena kami rindu masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuliakan Engkau. Kami rindu untuk meninggikan Engkau ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya saat ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Terima kasih, Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Ada satu yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah sahabat kita. Di saat hati kita merasa sedih, di saat hati kita merasa sepi, Tuhan selalu ada untuk kita. Ku rasa sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang
memanggil kita untuk selalu ada bersama dengan Dia. Amin. Haleluya. Dan biarlah hidup kita ini selalu ada di dalam Dia. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar
yang Tuhan berikan untuk kita. Bukan cuma hari ini, tetapi setiap hari itu adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Silakan duduk kembali. Haleluya. Jika hidup kita ada di tangan Tuhan, biarlah suka-suka Tuhan saja yang terjadi dalam hidup kita. Kita akan pujikan pujian ini. Sementara itu kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Karena begitu besar kasih yang telah Tuhan berikan untuk kita. Tuhan telah memberikan anaknya yang tunggal untuk kita. Sehingga kita dapat beroleh selamat.
bukan dengan darah yang fana, tetapi oleh darah yang mulia. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami undang semua kepada diri. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya
darah Tuhan telah sucikan kita. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Hadirunya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, Kami bersyukur kasih-Mu. haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau, inilah persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan kami dapat menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami. Berikan kami pengertian Bapa, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Supaya iman kami boleh semakin bertumbuh. Kami dapat semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan Kau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan doa kami ini semuanya dalam tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom,
Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ganti acara kita. Ya, kalau tadi kita memuji Tuhan, pagi hari ini mari kita arahkan perhatian kita, telinga kita, ya, konsentrasi kita mendengar akan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini ngambil tema atau judulnya Ia Tahu Jalan Hidupku. Kita akan buka Alkitab kita di dalam kitab Ayub. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ayub 23 ayat 10 sampai 12. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, saudara perhatikan, saudara simak. Begini firman Tuhan. Ayub pasal 23 mulai ayat yang ke-10. Karena Ia tahu jalan hidupku. Seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini cuplikan daripada apa yang dikatakan Ayub, saudara. Saudara, mari kita kembali melihat siapa itu Ayub. Bagaimana kehidupan Ayub? Kita akan belajar pagi hari ini dari seorang tokoh yang namanya Ayub. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa Ayub hidup benar di hadapan Allah. Ia tidak bercacat celah. Kali lagi Ayub orang yang tidak bercacat celah di hadapan Allah. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ayub adalah seorang yang mengikuti jalan Tuhan. Ayub adalah seorang yang menjaga lidahnya, bibirnya. Saudara, kehidupan Ayub adalah kehidupan seorang yang taat. Sekali lagi, Ayub adalah seorang yang taat, yang mengasihi Tuhan. Hidupnya dia mengikuti jalan Tuhan. Tadi dikatakan ayat yang ke-11, ya, kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Ayub adalah orang yang tidak menyimpang. Hidupnya benar lurus. Ya, dia melakukan firman Tuhan. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Ayub adalah orang yang benar. Seringkali kita berpikir, saudara,
Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, ya, hidup kita itu pasti enak, diberkati oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Sehingga ketika masalah itu datang, kita bisa komplain kepada Tuhan. Loh Tuhan, aku sudah melayani, aku sudah melakukan firman Tuhan, aku sudah hidup taat setia. Tetapi mengapa bisa terjadi? Saudara-saudara, kalau kita melihat kembali Ayub, ya, orang yang benar itu, tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami musibah, saudara. Kali lagi Ayub mengalami musibah, mengalami masalah, dan masalahnya itu gak main-main, saudara. Ya. Tuhan memuji Ayub. Kalau Tuhan yang memuji, saudara, ya, bisa dikatakan benar-benar baik. Sampai Tuhan memuji Ayub di hadapan iblis. Tidak ada seorang pun yang seperti Ayub. Tetapi jalan hidup Ayub, saudara, dia mengalami begitu banyak persoalan, musibah. Kalau kita mempelajari, ya, Ayub, ya, apa yang dihadapi Ayub, saudara? Pada suatu saat, ya, Ayub kehilangan 500 pasang lembu, 500 keledai betina karena dirampas orang. Kalau 500 pasang lembu itu, lembu berapa, saudara? Berarti 1000. Kalau kita hitung saja sekarang ini, sapi harganya berapa? Taruh aja yang agak gak begitu mahal, 15 juta lah. Kalau 1000 sapi piro, saudara? 15 miliar. Belum keledainya 500. Anggap aja harganya 10 juta. Nah 500 wis piro? 5 miliar. Iya toh? Nak lembu 1000, nak 15 juta piro? 15 miliar ya tadi. Keledainya berapa? 500 kali 10 juta, 5 miliar. Wis piro, saudara? 20. Coba mari kita hitung, ya. Terus Ayub kehilangan 7.000 ekor kambing domba serta penjaganya karena disambar petir, saudara. 7.000 kambing. Kalau kambing sekarang berapa? Taruh aja 2 juta. Nah 7.000 14 miliar. Tambah 20 wis piro, saudara? 34. Adalah bukan cuma itu. Ya. Ayub juga kehilangan 3.000 ekor unta dan para penjaganya. 3.000 ekor unta, saudara. Unta itu kalau sama lembu harganya lebih mahal mana, saudara? Taruh ayo lebih mahal unta ya mesti.
Nah, untane satu itu taruh aja 20 juta. Nah, 3.000 piro saudara? 6 miliar ditambah piro mau 34, 40 miliar. Langsung hilang saudara. Semua kekayaannya dalam satu waktu hilang. Jadi sebelum satu itu ngomong selesai, datang yang satunya. Satunya belum selesai ngomong, satunya lagi datang laporan kepada Ayub. Mungkin buat manusia banyak orang katakan, nek, harta bisa dicari lagi. Tapi gak berhenti sampai di situ. Ayub juga sebelum orang yang terakhir itu selesai laporan, datang seorang lagi laporan, saudara. Anaknya laki-laki 7 orang dan yang perempuan 3 orang, semuanya mati. Bayangin saudara, anaknya mati semua. Kalau orang bisa katakan harta gak popo hilang, nah anak saudara, kehilangan anak saudara. Dan bukan cuma satu yang mati, semua anaknya Ayub mati, 10 anak saudara, 10 orang, bayangkan. Kira-kira kalau saudara kuat enggak? Kehilangan anaknya kabeh mati. Wis hartane habis. Ya. Anaknya juga mati, piye rasane saudara? Kalau mungkin saya enggak sanggup. Terus terang saja saya katakan kalau saya itu enggak sanggup saudara. Enggak berhenti sampai di situ. Selanjutnya tubuhnya Ayub kena barah saudara, borok. Penyakit yang menjijikkan. Bukan berhenti sampai di situ. Masalah yang dihadapi Ayub, istrinya ya, yang seharusnya mendukung Ayub, apa saudara? Mencela Ayub. Hei Ayub, kamu katanya orang benar, tapi kok ngatain yang seperti ini? Bukan cuma istrinya saudara, teman-temannya mereka datang. Ya. Teman-temannya datang bukannya mau hibur Ayub, malah apa saudara? Nyalahne Ayub. Biasanya orang sedih itu pengennya dihibur. Tetapi temannya Ayub datang, jauh-jauh datang untuk ngelokne Ayub. Rasane piye saudara? Padahal Ayub orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan ngakui Ayub luar biasa hebat. Saudara, jadi kalau saya renungkan ini, ya, hidupnya Ayub itu sangat menderita. Tetapi saudara, Ayub tidak pernah keluar kata-kata menyalahkan Tuhan. Ayub gak pernah menyalahkan keadaan. Ayub gak pernah nyalahkan budak-budaknya, oh gara-gara kamu kurang kuat, kamu gak bisa
mempertahankan harta milikku. Oh, gara-gara orang Asdem itu yang merampok. Gara-gara petir, saya gak bisa bayangin. Petir ya, disambar petir, domba 7.000 mati semua, saudara. Gedene dibledek sepiro, saudara. Iya, sak penjaganya loh. Berarti sekalian budak-budaknya. Tetapi Ayub gak pernah menyalahkan itu semua. Gak pernah menyalahkan keadaannya. Gak apalagi dia gak pernah menyalahkan Tuhan. Ketika istrinya, saudara, ketika istrinya ngomel kepada Ayub, Ayub cuma katakan apa? Mosok kamu cuma mau menerima yang baik, tapi yang gak baik dari Tuhan gak mau terima. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub legowo, saudara. Kehilangan semuanya. Ayub legowo. Saya ingat ketika dulu beberapa tahun yang lalu saya pernah kecopetan HP saya hilang, itu ning ati mangkel, gak iso legowo, saudara. Gak bisa katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Mangkel. Ketika HP saya nyadar, tahu HP saya hilang, yang pertama apa? Mangkel, saudara. Saya gak bisa katakan seperti Ayub, padahal HP itu cuma regone piro. Gak semua yang saya miliki hilang. Tapi perasaan mangkel itu saya ada, saudara. Ya, jengkel nyalahne sing pencopet itu, saudara. Mangkel kepada pencopet itu. Gak bisa katakan seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara, kalau saudara kehilangan sesuatu, gampangane dicopet orang. Siapa sih pernah kecopetan? Di sini ada yang pernah kecopetan enggak? Belum pernah ya. Puji Tuhan. Nek pernah kecopetan, ingat Ayub, saudara. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Saudara, kalau saya bayangkan keadaan kondisi Ayub, sudah semuanya hilang. Dia kena sakit yang menjijikkan, borok, saudara. Sampai dia api-api. Sampai teman-temannya ketika dia datang gak iso ngomong. Selama seminggu teman-temannya datang itu dia cuma diam saja, gak bisa ngomong, saudara. Melihat kondisinya Ayub. Tetapi Ayub katakan apa? Ia tahu jalan hidupku. Tadi pasal 32 ayat yang ke-10. Ia tahu jalan hidupku. Ya. Bukan berhenti sampai di situ, dia katakan. Seandainya ia menguji aku akan timbul
seperti emas. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berbicara tentang ujian, mengapa anak-anak Tuhan itu harus diuji? Mengapa saudara harus masuk dalam api penyucian, saudara? Api di sini bukan berarti api sungguhan, saudara. Harus masuk dibakar dalam api, enggak. Api pencobaan. Mengapa anak-anak Tuhan harus masuk di dalam api pencobaan, api ujian itu? Supaya tahu, kelihatan kualitas imannya itu seperti apa. Untuk menguji emas itu harus dibakar. Harus dipanaskan, saudara. Kali lagi, untuk menguji emas itu murni harus dibakar. Saya ingat ceritanya opa dulu. Ya. Mungkin saudara juga masih ada yang ingat. Suatu ketika opa pergi ke Jakarta, ditawani emas, saudara. Ditukung sama opa. Bawa pulang. Ditudune mami, gila aku oleh emas. Wih, seneng, saudara. Ya. Tapi setelah emas itu diuji, dibakar, loh kok dadi ireng. Emas itu kalau dibakar, loh kok dadi ireng, saudara. Saudara, untuk memperoleh emas yang murni itu gimana, saudara? Harus dipanaskan. Semakin panas, semakin baik kualitasnya. Karena ketika semakin panas emas itu, campuran-campuran yang ada di dalamnya semuanya keluar. Mungkin ada tembaganya, ada besinya, keluar semuanya. Sehingga muncullah emas yang murni. Muncullah emas yang mahal. Kehidupan anak-anak Tuhan juga harus masuk di dalam ujian. Ketika saudara masuk dalam ujian, yang saudara katakan apa? Apakah kita ngeluh sama Tuhan, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau loh Tuhan. Tuhan, aku sudah setia loh Tuhan. Kenapa Tuhan aku harus ngadepi seperti ini? Ketika saudara ngadepi ujian, apakah yang keluar gara-gara kae lho? Ya mergo dhekku gak seneng karo aku. Gara-gara dia gak seneng sama saya, makanya dia mulai memfitnah saya. Makanya dia mulai ngajak orang lain gak seneng sama saya. Gara-gara dhek nyalahne dia. Saya ingat satu kalimat ketika saya mengikuti training Daulos dulu, saudara. Kalimat itu katakan begini, bukan masalah benar atau salah, yang penting respon. Apa maksudnya?
bukan masalah benar atau salah. Yang penting respon. Artinya saudara, gak penting saudara itu disalahkan atau dibenarkan. Gak penting. Tapi yang penting itu sikap saudara seperti apa. Biasanya kalau orang disalahkan itu pasti belo. Bener gak? Nah disalahnya mesti belo. Meskipun ngerti salah. Tahu kalau aku ini salah. Tapi ketika disalahnya, apa saudara? Belo. Cari kambing hitam. Oh. Padahal kambing yang hitam itu jarang saudara. Ya, mulai cari, gara-gara dia. Dia yang ngajari saya. Gara-gara dia yang gak seneng sama saya. Berusaha membenarkan diri sendiri, saudara. Adalah proses. Ujian itu adalah proses. Proses saudara menjadi seperti apa? Seperti emas, seperti kayu, seperti besi, atau seperti jerami. Ketika jerami ketika dibakar hilang saudara. Kalau kayu dibakar bukannya dadi api, gosong ireng saudara. Besi ketika dia menjadi semakin kuat. Tetapi kuat kualitasnya tidak bisa mengalahkan emas. Ia tahu jalan hidupku, kata Ayub. Ayub katakan ia tahu jalan hidupku. Tuhan mengerti keadaan saudara seperti apa. Kali lagi Tuhan ngerti kehidupan saudara masing-masing ini seperti apa. Tuhan tahu hidup saya, bahkan lebih tahu daripada saya sendiri. Tuhan ngerti hidup saudara lebih daripada saudara sendiri. Kita bisa katakan, seandainya aku diuji, aku akan keluar seperti emas. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, saudara. Bagaimana dia harus menghadapi ujian. Tuhan Yesus sekali lagi memberi teladan kepada kita bagaimana seharusnya menghadapi ujian. Ketika Tuhan Yesus mau disalib, setelah dia ditangkap di Taman Getsemani, dia ditangkap, dia dipukuli. Tuhan Yesus dipukuli, tapi dari mulutnya dia tidak mengatakan sesuatu. Tapi ketika dia dipukuli, dia diam. Ketika ditanya, siapa yang mukul kamu?
Tuhan Yesus diam. Padahal dia tahu, oh saya mukul kamu. Tetapi Tuhan Yesus lebih baik dia diam, saudara. Dia gak mau bales. Hatinya Tuhan Yesus gak sakit. Ketika di hadapan mahkamah agama, Tuhan Yesus difitnah, dia gak loro hati. Dia gak nyalakan yang lain. Ada saksi-saksi dusta, mereka menghadap, oh dia begini. Dia begini. Ketika Tuhan Yesus ditanya, kamu bela enggak? Tuhan Yesus cuma diam saja. Ya. Ketika Tuhan Yesus mati, mulai disalib di atas kayu salib, Tuhan Yesus juga tidak mengutuk orang-orang yang menyalibkan dia. Tuhan Yesus gak pernah nyalahkan orang-orang yang menyalibkan dia. Karena apa? Tuhan Yesus tahu jalan hidupnya itu seperti apa. Karena dia mengerti rencana Tuhan itu yang seperti apa, saudara. Karena dia tahu aku harus mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Ketika orang-orang menghujat dia, Tuhan Yesus diam, gak males. Bahkan yang dikatakan apa? Bapa ampuni mereka. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bisakah kita juga berbicara seperti ini? Ketika ada orang lain menyakiti hati kita, apakah aku loro hati? Awas ya, loro hatiku loro, awas tak wales. Mungkin gak iso males, tapi kebencian ini terus ada. Gak seneng aku karo dek. Karena apa? Karena dia udah menyakiti hatiku. Tuhan Yesus ajarkan, Bapa ampuni mereka. Saudara, Ayub juga, saudara. Ya. Ketika dia menghadapi semuanya itu, mulut Ayub tidak berdosa. Ya. Melalui mulutnya Ayub tidak berdosa, saudara. Berarti apa? Dia bisa mengendalikan lidahnya. Dia enggak Dia enggak ngomel kepada Tuhan. Bahkan ketika istrinya mencela Ayub, ya, istrinya sendiri, saudara, orang yang seharusnya menguatkan dia ketika ngadepi masalah, tapi istrinya katakan suruh menyangkal Tuhan, suruh nyalahne Tuhan. Kemudian Ayub jawab apa kepada istrinya? Kamu ini loh kayak orang gila aja. Mosok kamu cuma mau terima apa yang baik dari Tuhan, ketika yang tidak baik datang gak mau. Saudara mau gak terima yang tidak baik dari Tuhan?
Seringkali kita cuma, wah Tuhan itu baik. Tuhan memberi yang terbaik buat saya. Benar gak? Tapi ketika Tuhan tidak memberi yang baik kepada saudara, saudara tetap bisakah terima kasih Tuhan? Ketika Tuhan tidak memberi apa yang saudara inginkan, ketika Tuhan tidak menolong saudara, ketika Tuhan rasanya jauh dengan saudara, apakah kita masih bisa menyembah Tuhan? Apakah kita masih bisa bersyukur kepada Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita, Allah yang tahu jalan hidup kita. Ketika Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan, ketika semuanya itu selesai, Tuhan tahu kapan waktunya. Sekali lagi Tuhan tahu kapan waktunya untuk Dia memberkati kita. Tuhan tahu waktunya kapan Dia mau menguji kita. Tapi setelah ujian itu selesai, apa yang terjadi? Kita buka Ayub pasal yang ke-40. 42, Ayub 42 ayat yang ke-10. Ketika semuanya selesai, ketika Ayub menang, saudara, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ketika semuanya selesai, apa yang dikerjakan Tuhan? Yang pertama, memulihkan keadaan Ayub. Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ketika Ayub menang, Tuhan pulihkan. Bukan cuma pulihkan seperti dulu, tetapi Tuhan pulihkan berapa? 2 kali lipat. Yang dulu lembunya 1000 pasang, diganti Tuhan 2000. Keledainya yang dulu 500 diganti jadi 1000. Ontanya yang 3000 diganti oleh Tuhan jadi 6000. Kambing dombanya yang 7000 diganti oleh Tuhan 14.000, saudara. Dan Tuhan juga mengganti anak-anaknya. Anak-anak Ayub dikatakan anak-anak perempuannya orang-orang yang paling cantik di negeri itu, saudara. Saudara, apa yang saudara hadapi saat ini? Ia tahu jalan hidupku. Amin. Tuhan mau bawa saya kemana, saya nurut. Mungkin saat ini harus menghadapi ujian, hadapilah. Gak usah cepat-cepat selesai, saudara. Tuhan tahu selesainya kapan, saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan hidup, masalah hidup,
Enggak usah Tuhan ambil masalahku, enggak. Biarkan Tuhan sendiri yang menentukan waktunya kapan selesai. Tapi buat kita jaga supaya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus sekali lagi sudah memberi teladan kepada kita. Ya. Meskipun dia harus mati di atas kayu salib. Ya. Tetapi enggak berhenti mati itu, saudara. Hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Ya. Kelihatannya kalau sudah mati itu selesai, saudara. Ya toh? Buat manusia kalau sudah mati itu selesai. Ya. Tetapi buat Tuhan mati itu belum selesai. Dia bangkit lagi. Hari yang ketiga dia bangkit. Untuk apa? Menyatakan kuasanya, saudara. Ya. Memang semuanya harus ngadepi. Ya. Semuanya harus ngadepi ujian. Tapi sikap kita seperti apa? Sikap saudara seperti apa? Ya, saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Saya mau menjadi seperti Ayub. Saya mau menjadi seperti Yesus. Ya. Ya. Kasih Allah tidak berhenti. Kalau mati saudara selesai, enggak. Tapi kasih Allah itu berlanjut terus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Mari kita semua bangkit berdiri, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan selama hidupku. Ku sembah Tuhan.
Tuhan. Saya minta Bapak Ngadiono dan Mas Christian untuk maju ke depan. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, Engkau mengerti jalan hidupku. Engkau tahu apa yang sudah terjadi dan akan terjadi. Tuhan, ajar kami untuk kami tidak berdosa di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, Engkau ampuni kami kalau seringkali kami mengeluh, kami protes Tuhan. Kami menyalahkan yang lain. Tapi pagi hari ini Tuhan, ajar kami menyadari kalau Engkau ada di balik semua itu. Kalau semua itu terjadi Tuhan, itu semua adalah sudah seizin-Mu. Ajar kami untuk kami dapat tetap bersyukur kepada-Mu. Yang baik ataupun yang tidak baik terjadi Tuhan, ajar kami selalu bersyukur. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, bentar juga kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari Tuhan, Engkau memberkati roti anggur yang sudah disediakan. Engkau berkati dengan kuasa tubuh dan darah-Mu. Sehingga ketika kami makan, ketika kami minum, kuasa-Mu mengalir di dalam kami. Juga Engkau memberkati anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, silakan duduk. Bersyukur. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, Mari kita semua bangkit dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan.
selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. Oh, haleluya Tuhan. Kita kenang kembali pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tubuhnya yang telah hancur. Tubuhnya yang telah dicambuk. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh haleluya. Tubuhnya yang dihancurkan karena pelanggaran-pelanggaran kita. Oh, haleluya. Saudara dengarkan begini firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Kita kenang kembali darah Kristus yang tercurah dari tubuhnya. Darah yang suci, darah yang mahal. Itulah yang sanggup. Darah itulah yang sanggup menyucikan kehidupan kita. Darah itulah yang sanggup menghapus dosa-dosa kita. Terima kasih. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami dapat ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi hidup kami. Dapat menguatkan iman kami. Untuk kami dapat tetap setia, tetap percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah menerima berkat daripada firman Tuhan. Dan yang kita teladani dari Ayub,
bukan hanya yang baik saja yang kita terima dari Tuhan. Tapi meskipun tubuh kita terkoyak, tubuh dihancurkan, tapi kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Persembahan yang pertama akan dibawakan oleh Ibu Nani dan persembahan yang kedua oleh Ibu Supani. Saudara berikan dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan mengembalikannya dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Hari Rabu jam 18.30 Komsel 1 di gereja pujian oleh Brian. Untuk hari Kamis jam 18 Komsel 2 di rumah Ibu Jumi pujian Ibu Supani. Untuk hari Sabtu jam 17.30 ada latihan musik. Dan untuk hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya, leader Ibu Margiati, singer Nathan dan Nina. Dan untuk pemain musik, drum Steffi, bass Christian, keyboard Brian, gitar Rian. Haleluya, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Immanuel.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Engkau telah memberkati kami hari ini. Sungguh besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Engkau telah menguatkan kami. Untuk kami dapat tetap setia dalam kami mengiring Engkau. Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami dapat tetap setia sampai akhir hidup kami. Sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Kami dapat berjumpa Engkau muka dengan muka Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau mengerti, Engkau mengetahui jalan hidup kami. Engkau mengetahui apa yang akan terjadi bagi kami. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, Engkau akan menyediakan yang terindah bagi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Berapapun yang mereka persembahkan Tuhan, mari Tuhan Engkau memberkati. Engkau kembalikan berkat-Mu ini berlipat kali ganda buat setiap anak-anak-Mu. Supaya nyata kuasa kemuliaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Tuhan Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya, anak cucunya. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Engkau pakai setiap kami anak-anak-Mu untuk kami dapat menjadi berkat, menjadi garam, menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, mari Tuhan Engkau melawat, Engkau memberkati mereka. Supaya dalam minggu yang akan datang, mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan, kami serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai. Sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.